Kalau teman-teman tahu namanya jenis bahan bonsai ini, tolong bisa komen di kolom komentar ya. Nanti yang terbanyak akan saya kasih nama yaitu ya, yang sama lah, yang komen nanti yang banyak itu ya akan saya kasih nama itu, mungkin kemungkinan nanti. Jadi ini layak dibonsai teman-teman, kalau dapat besar, batang bagus bisa diambil. Kali ini saya akan ganti media tanam bonsai teman-teman, ini belum tahu namanya ya. Jadi ini dulu dikasih temen yang rumahnya deket hutan teman-teman. Nah, ini saya rawat sudah sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan ya. Jadi kenapa bonsai ini gaya seperti ini teman-teman, gaya merunduk. Memang ini tanaman ini aslinya dari alamnya, dia tumbuhnya juga merunduk teman-teman. Nah ini kenapa dia bisa merunduk, karena ini jenis tanaman yang menjalar. Sebenarnya ini banyak di hutan teman-teman ya, banyak sekali di hutan atau di pinggir-pinggir hutan ya. Tapi kita nyari yang besar seperti ini agak susah teman-teman. Sebenarnya pohon ini bisa besar meskipun ini menjalar ya, seperti ilang-ilang itu contohnya. Ini menjalar itu bisa besar karena ini kasusnya kenapa ini bisa besar, karena dia tumbuhnya itu ada penyangga pohon lain ya. Waktu itu katanya ini tumbuh di bawah pohon kelor ya, akhirnya dia merambat ke atas sampai cabang-cabangnya ini dapat penyangga ya, jadinya bisa besar. Nah, ini sangat bandel sekali teman-teman menurut saya. Ini kalau tidak gaya seperti ini mungkin dia akan lebih cepat besar ya, karena dia ini mestinya ini dikasih penyangga seperti ini. Kalau mengerjakan bonsai yang gaya merunduk ini, kalau enggak kawatnya kita angkat dulu seperti ini, di ujungnya kita kasih penyangga agar dia tetap bisa menjalar ya, soalnya ini jenis tanaman yang menjalar. Jadi kalau dia tidak ada penyangga ke atas ini untuk penyangga, dia akan lama. Tapi nggak masalah, ini buat koleksi aja ya. Nah, tanaman ini bisa rapat teman-teman, cara saya ya. Mungkin siapa tahu teman-teman tahu namanya, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Nah ini biasanya kalau di hutan itu untuk tali ikat, untuk ikat orang yang cari kayu bakar ya, katanya ya. Ini kalau di hutan ini sangat kuat, jadi cabangnya atau anak cabangnya ini biasanya menjalar panjang, itu dibuat ikat sangat kuat. Nah bisa dilihat daunnya teman-teman. Nah ini daunnya seperti ini teman-teman. Nah, saya kira dulu melatih hutan ya, ternyata tidak. Nah kalau tumbuh dia agak kecoklatan seperti ini kalau subur ya. Nah ternyata setelah saya rawat, saya perhatikan dia bisa meranting teman-teman. Jadi dia keluar rantingnya rapat juga ini. Setelah saya potong itu, nanti bisa lihat saya pruning dulu ya. Jadi daunnya seperti ini. Siapa tahu teman-teman tahu namanya, bisa komen di kolom komentar ya nanti, agar tahu namanya ya. Soalnya ini selama ini di Bojonegoro sini belum ada yang tahu namanya teman. Taunya cuman ini buat ikat kayu gitu kalau di hutan ya. Saya rasa ini kalau teman-teman dapat di stek pun dia mudah hidup, jadi nggak perlu pohonnya, dia di stek pun mudah hidup ya. Sebenarnya banyak sekali di hutan atau sekitarnya. Kemarin itu teman-teman nyari tapi kecil-kecil teman-teman, banyak sekali ya. Ya kemungkinan kalau dia dapat hidup di bawah pohon ada penyangganya, kemungkinan bisa besar. Nah ini suka saya, ini pohonnya ini sangat karakternya kuat teman. Nah dia tumbuh di pangkal pohon ini menandakan kalau pohon ini mungkin di setek bisa teman, sering tumbuh di pangkal, bisa dilihat. Nah ini suka saya, ini alur-alur batangnya ini teman-teman, bagus ini ya, jadi kayak ada ulirnya ya. Ini sebelum kita ganti media akan kita pruning dulu teman-teman. Kita pruning dulu biar sambil kita menata ini pencabangannya ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah kita ranting, sudah kita pruning ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ini menurut saya ini bahan bonsai ini layak dibonsai teman-teman ya, layak dibikin. Soalnya ini bisa dilihat. Nah ini kemarin setelah saya potong itu dia tumbuh ini anak cabang. Ini rapat sekali tumbuhnya, 1 2 3 4 5 6. Jadi saya rasa ini nanti juga bisa rapat rantingnya ya. Jadi PR-nya untuk bonsai ini pembesarannya ini agak lama ya. Nggak tahu ya, kalau ini mungkin nggak gaya merunduk seperti ini, mungkin cepat
pertumbuhannya mungkin cepat. Jadi untuk teman-teman kalau yang biasa nyari di hutan, kalau ketemu bahan bonsai ini besar mungkin bisa diambil lah. Ini contohnya, ini bisa sangat rapet ya, padahal ini belum saya potong, ini nyatanya bisa rapet. Saya yakin bisa rapet ini rantainya, makanya ini standar lah untuk dibikin bonsai. Nah ini sekarang akan saya ganti media teman-teman. Untuk bandelnya tanaman ini setelah saya merawat sekitar 4-5 bulan, bisa dipastikan ini sangat bandel teman-teman. Jadi dengan pot setipis ini ya, ini kecil lah, potnya kecil, pohon sebesar ini sering kali, jadi terkadang sehari itu cuman saya siram 1 kali, terkadang juga 2 hari sekali. Dia tidak bermasalah di daun atau di perantingan, tidak mati ranting. Ini kan ada ya ranting-ranting, jadi dia sangat kuat. Ini akan kita ganti pot lebih besar agar pertumbuhannya lebih cepat teman-teman. Ini sudah subur ya. Nah teman-teman, kalau ini gaya seperti ini, ingin cepat, ini jadi jenis menjalar ini harus ada penopangnya atau dikasih tiang lah mungkin, agar dia bisa menjalar ya. Makanya ini agak lama itu karena ini dia tidak ada penyangganya. Dia bisa sebesar ini di alam itu karena juga ada penyangganya dulu hidupnya. Kecuali kalau ini gaya natural ya, formal, mungkin cepat saya rasa. Bisa dilihat ini, serabut aja ya. Ini tinggal masukkan pot aja teman-teman, tidak usah dipangkas akar ya. Ini sepertinya medianya ini campuran teman-teman, tanah atau kompos ya, tanah campur pasir. Dulunya tanah campur pasir teman-teman ya. Intinya medianya yang porus lah. Jadi berhubung ini medianya cuma sedikit, ini enggak saya pangkas akar teman-teman. Nanti aja kalau ganti media kedua akan saya pangkas akar. Ini campuran media ini saya kasih tanah, pupuk kandang sama pasir malang teman-teman. Yang penting pasirnya agak banyak lah, biar disiram itu tidak menggenang di dalam ya. Kalau kebanyakan tanah biasanya menggenang di dalam itu nanti rawan busuk akar atau kurang bagus lah. Nah ini akan kita suburkan dulu teman-teman ya. Meskipun tadi sudah campurannya ada pupuk kandangnya, tapi akan saya kasih sedikit pupuk dekasar agar lebih subur ya. Saya kasih full pasir malang atasnya ya. Nah ini akan subur nanti teman-teman berikutnya. Untuk sementara ini biar dulu lah, nanti kalau sudah agak besar-besar kita arahkan lagi anak cabangnya. Jadi untuk membonsai, untuk membuat bonsai gaya merunduk ini juga sebenarnya tatanan pencabangan perantingan, tatanan pencabangannya, perantingannya itu urut-urutannya juga seperti kita bikin bonsai formal atau pada umumnya lah. Jadi ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan ada mahkota. Terus nanti ruang dimensi yang menutup menyilang itu nanti dipilih seperti itu, sama sebenarnya. Cuman ini gayanya merunduk gitu loh. Tatanan komposisi pencabangannya, anak cabang itu juga sama, ruang dimensi, di mana mahkota. Nah itu sama teman-teman ya. Cuman bedanya ini gayanya merunduk gitu. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tahu namanya jenis bahan bonsai ini, tolong bisa komen di kolom komentar ya. Nanti yang terbanyak akan saya kasih nama yaitu ya, yang sama lah, yang komen nanti yang banyak itu ya akan saya kasih nama itu, mungkin kemungkinan nanti. Jadi ini layak dibonsai teman-teman, kalau dapat besar, batang bagus bisa diambil. Soalnya ini saya lihat, saya rasa ini tanaman ini bisa rapet dan bandel teman-teman.
kayaknya jangka umurnya juga panjang menurut saya ini ya. Soalnya ini dia bisa sebesar ini, dia pasti umurnya panjang, dia butuh puluhan tahun teman-teman bisa sebesar ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.